bersama-sama, walaupun hanya melalui aplikasi Zoom. Tuhan, berikanlah Roh Kudus kepada kami, sehingga apapun yang kami dengarkan, itu semua kami dapat mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba Tuhan, Pendeta Jimmy Hanselar yang akan menyampaikan perkabaran pada malam hari ini. Berikanlah hikmat dari surga, sehingga apapun yang hamba Tuhan sampaikan, itu semua dapat kami pelajari untuk kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tadi malam kita sudah mempelajari topik pembahasan yang sangat menarik, yaitu apakah Tuhan yang menciptakan setan? Dan pada malam hari ini, tidak kalah menariknya, kita akan mendengarkan pembahasan yang sangat menarik, yaitu nubuatan mengenai Kristus. Untuk itu, untuk para pemirsa yang akan memberikan komentar atau juga pertanyaan, bisa langsung menuliskan di kolom chat melalui Zoom, Facebook, dan aplikasi YouTube. Untuk itu, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembahasan pada malam hari ini. Selamat mendengarkan. Baik, saudara, selamat malam semuanya. Kita puji Tuhan karena berkat, pimpinan, dan kasih sayang Tuhan bagi kita semua. Dan pada malam hari ini, kita berterima kasih kita boleh bertemu kembali pada acara interaktif online Bible Study. Dan sebelum kita teruskan untuk belajar firman Tuhan, saya mengundang kita untuk tunduk kepala, kita berdoa sekali lagi. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terpujilah namamu karena kasih-Mu bagi kami. Kami siap belajar firman-Mu. Urapan Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami. Kami boleh mengerti, kami boleh hidupkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, para guru, para siswa, anak-anak yang hadir pada malam hari ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Kita puji Tuhan karena kita boleh belajar bersama-sama. Saya akan share screen, mudah-mudahan ini bisa terbaca, dan oke, saya percaya sudah kelihatan, dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ada 4 pertanyaan yang masuk luar biasa ini. Dan pada malam hari ini, pertanyaan yang pertama adalah dari Sardianus Sopan. Ya, saudaraku, apakah Yesus membiarkan kita digoda oleh setan? Jawabnya tidak. Kenapa? Hukum kasih adalah dasar dari pemerintahan Tuhan. Dan Allah tidak menyukai satu penurutan yang terpaksa. Kita diciptakan bukan seperti robot. Ya. Jadi kepada semuanya Tuhan berikan hukum kasih ini dan kita bisa menurut. Dia telah memberikan kebebasan memilih kepada kita. Ya. Jadi bukan Yesus biarkan, kebebasan memilih agar kita dapat memberikan pelayanan yang bersifat sukarela. Tapi manusia dikatakan Tuhan tidak biarkan begitu saja, walaupun diberikannya kebebasan, tapi Tuhan tidak biarkan. Kenapa? Karena Allah atau Tuhan tetap menyediakan wakilnya atau penolong, yaitu Roh Kudus. Kalau kita baca dalam Yohanes 14, ayat 16 dan 17 bagian pertama. Ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selamanya. Ya, selama-lamanya. Jadi, Tuhan tidak biarkan kita digoda. Dia akan tolong, tapi kalau kita jatuh, itu pilihan kita. Tapi roh Tuhan akan berikan, roh penolong. Di ayat 17a dikatakan, yaitu roh kebenaran. Roh yang menuntun kita kepada kebenaran. Baik, kita masuk bagian pertanyaan kedua. Gabe, selamat malam. Saya ingin bertanya, kata Alkitab nanti orang benar akan masuk surga. Betul kan? Tapi apakah pasti bahwa nanti di surga tidak akan ada dosa lagi? Soalnya setan saat berdosa, ia ada di surga. Saya kira beberapa kali pertanyaan ini muncul dan sudah dijawab bahwa misteri munculnya dosa itu adalah misteri. Kita tidak bisa tahu karena tidak ditulis. Ulangan 29 ayat 29, apa yang dinyatakan Allah itu untuk kita. Kalau tidak, jangan kita cari. Nah, seluruh alam semesta akan menjadi saksi bagi sifat dan akibat daripada dosa.
Dan pemberontakan total dosa itu yang ada pada mulanya membuat orang menjadi ketakutan kepada malaikat-malaikat menjadi takut dan kehinaan kepada Allah. Nah, sekarang akan membuktikan kebenaran kasih-Nya dan menetapkan kemuliaan-Nya di hadapan makhluk-makhluk semesta alam yang senang melakukan kehendak Tuhan dan yang di dalam hatinya ada hukumnya. Kejahatan tidak akan pernah muncul lagi. Itu seorang hamba Tuhan menulis dalam Kemenangan Akhir halaman 527. Jadi kita yang sudah merasakan ini tidak akan mungkin lagi melakukan karena kita sudah merasakan akibat dosa. Tuhan, jadi pada waktu kedatangan kita tidak akan lagi mau melakukan karena kita sudah tahu apa akibatnya. Oke, kita masuk yang berikut. Dikatakan dalam Nahum 1 ayat 9, kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Nah, ciptaan yang telah teruji dan terbukti tidak akan pernah lagi berpaling dari kesetiaan kepada Tuhan yang tabiatnya kita sudah nyatakan sepenuhnya di hadapan, sudah dinyatakan sepenuhnya di hadapan kita sebagai kasih yang tidak terduga dalamnya dan hikmat yang tidak terbatas. Kemudian di dalam Kemenangan Akhir itu dikatakan halaman 716, dosa dan orang berdosa tidak akan ada lagi di sana. Puji Tuhan. Ya, karena kita sudah tahu apa akibatnya. Makanya orang berdosa tidak akan masuk. Kita yang sudah ditebus, kita tahu bagaimana rencana keselamatan itu. Dan Tuhan luar biasa menyelamatkan kita. Baik, Gisel Sirituka. Mengapa Tuhan izinkan setan mempengaruhi sepertiga malaikat? Dan apakah setan yang sama sekarang menggoda manusia di bumi? Jawabnya setan yang sama. Karena mereka dilemparkan dari surga ke bumi. Nah, tetapi Allah yang penuh kasih, penuh cinta dengan belas kasihan, yang dalam terhadap Lucifer dan pengikutnya sedang berusaha menarik. Sebenarnya di surga itu Tuhan berusaha menarik. Allah menarik mereka dari jurang kebinasaan ke tempat di mana mereka hampir terjerumus. Tapi apa yang terjadi? Alfa Omega Jilid 1 halaman 29 katakan, amaran yang telah diberikan di dalam kasih dan kemurahan yang maha kuasa hanya menimbulkan roh melawan dari Lucifer. Lucifer membiarkan kecemburuan terhadap Kristus menguasainya sehingga ia semakin bertekad untuk melawan Tuhan. Dan dia pengaruhi sepertiga malaikat itu. Baik. Felix Novan, katanya sepertiga malaikat terjerat. Ya, itu kata Alkitab. Yang anehnya dunia di alam semesta ini masa hanya bumi saja. Padahal di dalam alam semesta ini banyak sekali kehidupan selain di bumi, tapi hanya bumi saja yang kena tipu. Kalau benar hanya bumi saja yang jatuh, berarti Lucifer nothing. Bayangkan di alam semesta ada bermiliar-miliar bintang dan planet. Kehidupan pun banyak, gak masuk akal banget. Cuma bumi saja yang kena tipu. Saudaraku, para guru, anak-anak yang saya kasih, setan dan pengikut-pengikutnya menggoda makhluk di planet lain. Ada. Tapi planet lain tidak jatuh. Ya. Hanya planet kita saja yang jatuh. Sehingga itulah yang ada di planet kita. Baik. Sebenarnya pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, ada banyak hal yang Tuhan bisa buat. Ya. Satu, binasakan Lucifer. Pertama jatuh, binasakan. Ngapain harus datang ke dunia? Yang kedua, binasakan manusia. Ciptakan lagi manusia. Ciptakan kembali bumi ini. Bisa saja Tuhan lakukan. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Karena kalau Tuhan lakukan, malaikat-malaikat yang lain akan bertanya, di mana kasih Tuhan? Kenapa Tuhan gunakan otoritas seperti itu? Di mana kasih Tuhan? Makanya ada rencana keselamatan untuk itu. Nah, mudah-mudahan jawaban pertanyaan ini bisa menguatkan kita. Ya, yang bertanya, kalau kurang puas, ada gembala, ada pendeta, silakan bertanya kepada mereka dan kita bisa belajar lebih banyak. Baik, pada malam hari ini kita akan belajar mengenai nubuatan-nubuatan mengenai Kristus, atau Yesus, atau kita sebut dengan Mesias. Nah, saudaraku yang kekasih, umat-umat Tuhan, adik-adikku, anak-anak yang saya kasih, di manakah pengumuman pertama tentang penghargaan akan Mesias diberikan? Di mana pengumuman itu? Bahwa ada penghargaan kepada Mesias. Kita lihat Kejadian 3 ayat 15. Inilah nubuatan yang pertama. Pengumuman yang pertama tentang Kristus, tentang Mesias. Dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya.
Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Ini ayat ini adalah berita knockout KO bagi setan. Ya, kenapa? Karena ini berita bahwa dia akan dibinasakan. Tapi ayat ini adalah ayat penuh pengharapan bagi Adam dan Hawa, bagi kita manusia yang berdosa, bahwa akan ada satu pengharapan yang Mesias akan datang yang memberikan keselamatan kepada kita. Saudaraku, para guru, anak-anak yang saya kasihi, sepanjang berabad-abad ya, panjang ini, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kegelapan serta keredupan karena penderitaan yang menandai sejarah umat manusia. Sejak dari orang tua kita yang pertama, Adam dan Hawa, kehilangan rumah mereka di Taman Eden, dibawa keluar, harapan manusia yang jatuh dipusatkan pada kedatangan Sang Penebus. Saya katakan tadi, ayat Kejadian 3:15, itulah ayat yang penuh harapan bagi manusia, bagi yang kita, Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena datangnya Sang Penebus untuk memerdekakan kita dari perhambaan dosa dan kematian. Saudara, umat Tuhan, para guru dan anak-anakku, pengumuman pertama mengenai pengharapan diberikan kepada Adam dan Hawa dalam hukuman yang dikenakan terhadap ular di Taman Eden. Ada hukuman, ular yang tadinya tidak merayap, sekarang dia jadi merayap, melata. Nah, walaupun mereka harus menderita, Adam dan Hawa dari kuasa setan oleh sebab mereka jatuh ya di bawah pengaruh dan telah melanggar perintah Tuhan yang sangat jelas itu, namun mereka tidak perlu pasrah kepada kekecewaan yang mutlak. Karena ayat tadi memberikan pengharapan. Allah akan mengeringkan seorang penebus yang dilahirkan dari benih perempuan, yang akan menebus pelanggaran mereka dengan darahnya sendiri. Para pemirsa, umat Tuhan yang saya kasihi, apakah perjanjian yang diadakan kepada Abraham dan keturunannya? Kejadian 12 ayat yang ketiga dikatakan, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini janji yang luar biasa. Oleh keturunan daripada Abraham, semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Saudaraku, harapan penebusan ini melalui kedatangan benih yang dijanjikan, yaitu juru selamat, yang belum pernah redup di hati manusia sampai hari ini. Bahkan berkobar terus, kita selalu berharap Tuhan segera datang. Kedatangan pertama sudah, dan kita mau rindu kedatangan kedua, membawa kita masuk ke dalam kerjaan surga. Kepada anak-anak Israel, umat pilihan itu, yang melalui mereka lah Mesias yang dijanjikan. Tadi saya katakan, melalui keturunan Abraham. Diberikan kepada dunia. Dan Allah memberikan pengetahuan tentang tuntutan hukumnya dan tentang keselamatan. Untuk apa? Untuk diselesaikan melalui korban penebusan yang Allah akan kirimkan. Apa rencana Tuhan untuk menebus manusia? Rencana Tuhan menebus manusia itu diungkapkan kepada Abraham tadi. Oleh keturunanmu semua orang dapat berkat. Dia bersukacita, Abraham bersukacita. Karena melalui keturunannya, melalui benihnya, penebus itu akan datang. Dan bahwa melalui Yesus, Abraham sendiri pun akan mendapatkan hidup yang kekal. Saudaraku, para pemirsa yang saya kasihi, umat-umat Tuhan, luar biasa berkat Tuhan itu. Luar biasa kasih Tuhan sudah diberikan kepada kita. Dan melalui dia, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Saudaraku, umat-umat Tuhan, anak-anak yang saya kasihi, apakah perkataan Musa mengenai pembebas yang dijanjikan itu? Tadi Abraham, sekarang kita masuk kepada Musa. Ulangan 18 ayat 15 dikatakan, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan. Allahmu, dialah yang harus kau dengarkan. Saudaraku, seorang nabi di tengah-tengahmu dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, ya, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan. Allahmu, dialah yang harus kau dengarkan. Nah,
Ulangan 18 ayat 18 katakan, seorang nabi akan kubangkitkan, Tuhan katakan, bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada segala yang kuperintahkan kepadanya. Artinya apa? Musa memberikan pernyataan itu kepada umatnya sebelum dia meninggal. Dan melalui Musa, rencana Allah untuk mengirimkan seorang nabi sebagai penebus umat manusia yang jatuh dipelihara di kalangan Israel. Banyak nubuatan ajaib yang diberikan oleh para pesuruh Allah yang meramalkan perincian peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kedatangan Mesias atau Yesus. Bagaimana kelahirannya? Ini nubuatannya. Bagaimana kelahiran tentang Yesus? Nubuatan apa? Yang pertama dikatakan, dia akan lahir dari seorang perawan. Saudara-saudaraku, anak-anakku yang saya kasihi, inilah nubuatan kelahiran Yesus. Yesaya 7 ayat 14 katakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Luar biasa. Sudah diberikan siapapun namanya. Yesaya jauh ya sebelum Yesus lahir. Dikatakan seorang perempuan muda akan mengandung ya dan melahirkan anak laki-laki dan dia akan dinamakan Immanuel. Mari kita lihat di dalam Perjanjian Baru Matius 1 ayat 21 sampai 23. 800 tahun kemudian ya setelah Yesaya menyatakan 800 kemudian ketika Mesias dilahirkan, kita dapati dikatakan ia dilahirkan oleh seorang perawan yang masih perawan. Dan ia dinamai siapa? Immanuel. Yang berarti Allah beserta kita. Saudara boleh baca dalam Matius 1 ayat 21 sampai 23. Bagaimana Tuhan, bagaimana Yesus sudah dikatakan dia akan lahir dari seorang perempuan perawan, bahkan namanya pun sudah disebut Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Tempat kelahirannya bagaimana? Perjanjian Lama menyebutkan dalam Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bagaimana dikatakan dalam Perjanjian Baru? Lukas 2 ayat 1 sampai 7 saudara boleh baca. Nabi Mika meramalkan tempat yang tepat di mana benih yang dijanjikan itu akan dilahirkan. Walaupun rumah orang tua Mesias itu berada di Nazaret, ya, ada di Nazaret, dengan satu cara ajaib mereka berada di Bethlehem ketika Kristus dilahirkan ke dalam dunia. Saudaraku, di Nazaret tapi pergi ke Bethlehem. Secara ajaib tidak, karena itu sudah dinubuatkan tempat lahirnya adalah di mana? Bethlehem Efratah. Para pemirsa, saudara-saudaraku, orang tua, siswa, anak-anak yang saya kasihi. Kelahiran Yesus sudah dibuatkan dari seorang perempuan perawan. Begitu juga tempat lahirnya di Bethlehem Efratah. Sebelum penebus datang, siapakah yang disuruh Allah untuk mengumumkan kedatangannya? Yesaya 40 ayat 3, ini terjemahan lama dikatakan, ada bunyi suara orang yang berseru di padang belantara. Di padang belantara ada orang yang berseru. Apa keseruannya? Sediakanlah jalan Tuhan. Ratakanlah jalan di gurun bagi Allah kita. Kemudian Yohanes Pembaptis di dalam Perjanjian Baru menjadi pembuka jalan, menjadi utusan untuk mempersiapkan orang-orang. Demi apa? Demi Mesias, kedatangan Mesias. Jadi sebelum penebus itu datang, yang disuruh Allah mengumumkan adalah apa? Semua sudah dikatakan, Yesaya sudah sebutkan. Dan Yohanes menjadi pembuka jalan, menjadi utusan untuk mempersiapkan orang-orang demi kedatangan siapa? Kedatangan Yesus. Di mana penebus ini akan melakukan pekerjaannya? Di mana Yesus, penebus Mesias, akan melakukan pekerjaannya? Di dalam Yesaya 8 ayat yang ke-23 kita bisa lihat.
Dikatakan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari, saya buat warna merah, Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Dan Yesus pun dibaptis di mana? Di sungai Yordan, di mana disitulah awal sebelum dia melakukan pekerjaannya, melalui pelayanannya. Saudaraku, jenis pekerjaan apakah penebus itu harus lakukan? Untuk jenis pekerjaan apa penebus itu harus lakukan? Kita boleh perhatikan. Di dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Roh Tuhan Allah ada padaku. Dikatakan, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Merawat orang yang remuk hati. Itu jenis pekerjaannya, ya. Sampaikan kabar baik kepada orang yang sengsara, merawat orang yang remuk hati. Kemudian apa lagi? Memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Dan Yesus lakukan pekerjaan ini luar biasa. Ya. Saudaraku, kemudian di ayat berikutnya dikata, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang, ya, yang berkabut. Saudara-saudaraku, untuk mengurniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung. Ya. Kepada orang yang berkabung, dia akan menghibur. Ya. Nyanyian pujian, ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran. Itulah tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang kami kasihi, orang tuaku, para siswa, anak-anak, Tuhan melakukan ini karena ini tugas pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Kalau saudara lihat, inilah pekerjaan dilakukan oleh penebus kita. Misalnya 61 ayat 1 sampai 3, kita boleh baca di situ. Ya. Kemudian pekerjaan Kristus di bumi adalah dikatakan memberitakan kabar baik atau berita baik, kabar sukacita, berita tentang keselamatan. Setelah Yesus diurapi, ada setelah baptis, kemudian terima kuasa Roh Kudus, dikatakan pengurapan itu terjadi, dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia memberitakan pekabaran firman Tuhan tentang pengampunan, tentang penerimaan Tuhan, memberitakan kabar keselamatan supaya orang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Selaku pekabaran Kristus bagi mereka yang lemah, miskin, lelah, ya, mereka datang kepadanya akan menjadi serupa dengan dia. So, kita lihat bagaimana murid-murid Tuhan, orang-orang biasa, bagaimana para pengikut orang yang mengikuti Yesus, orang yang mau mendengarkan, Yesus datang kepada mereka. Ya, orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang lelah, orang yang penuh tantangan, asal mau menerima dia akan menjadi serupa dengan dia. Yesus datang untuk meredahkan penderitaan, menghilangkan penderitaan orang yang sengsara karena beban dosa. Yesus mau berikan kelepasan. Dan ia dikatakan adalah dokter yang besar yang datang menyembuhkan hati dan jiwa manusia. Dia datang untuk itu. Dokter yang besar memberikan kelepasan bagi kita. Saudaraku, para pemirsa yang kami kasih, perlukan apa yang penebus atau Mesias itu akan alami dari umatnya? Perlakuan apa yang penebus atau Mesias itu alami yang dari umat-umat yang diharapkan mengikut dia? Wah, ini luar biasa, saudaraku. Ini perlakuan yang sangat bertentangan dari harapan sebenarnya. Nabi Yesaya mengatakan bahwa apabila penebus itu datang, orang-orang kepada siapa ia dituliskan akan menolak dia. Luar biasa. Tuhan datang mau menyelamatkan. Ya. Kita lihat pelayanan Yesus walaupun 3,5 tahun banyak yang mengikut dia. Tetapi perlakuan orang-orang yang mau ditebus oleh Tuhan, yang mau diselamatkan,
Yang Yesus alami adalah dia ditolak. Yesaya tuliskan, dia ditolak. Dalam Yesaya 65 ayat 2 dikatakan, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak. Tuhan ulurkan tangannya. Yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Ya, saudara-saudara, Tuhan berikan sepanjang hari, katakan, saya ulurkan tangan, ini tangan saya. Ya, terima tangan saya, pegang tangan saya. Tapi mereka berontak terus. Menempuh jalan mereka yang tidak baik, mengikuti kemauannya sendiri. Nah, so ini tantangan. Orang-orang menolak Yesus. Ayat 3 katakan, ia dihina. Dihindari orang. Ditolak tadi, sekarang dihina. Dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan. Itulah Yesus. Dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Luar biasa. Kalau saudara lihat Yesaya 53 ayat 3 ini, saya coba renungkan pada waktu saya tulis ayat ini, saudaraku. Bagaimana ya dia dihina, dia hindari orang, ya, dia sengsara, dia menderita kesakitan supaya kita selamat. Tapi sama dengan kita menutup muka dan tidak melihat dia. Yesaya 49 ayat 7 katakan, beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus. Kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Dikatakan, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat. Ayat 7 itu katakan, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh apa? Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang memilih engkau. Saudaraku, para pemirsa, anak-anak yang saya kasihi, kepada dia yang dihinakan, kepada yang dijijikan bangsa, kepada hamba penguasa, raja itu atau raja-raja, orang akan melihat perbuatan Tuhan, akan memberi hormat, bahkan pembesar akan sujud menyembah. Kenapa? Karena Tuhan itu setia oleh karena yang Maha Kuasa. Saudara, jika sekiranya mungkin adalah maksud setan untuk menghalang-halangi jaminan Allah yang penuh rahmat itu, untuk penebusan bagi umat manusia yang hilang. Itulah yang dilakukan setan. Kalau boleh dia halangi, ya, jaminan yang Tuhan berikan, jaminan penuh rahmat untuk menebus, dihalangi. Kalau boleh bukan hanya halangi, hilang. Setan bermaksud untuk membutakan mata orang banyak. Setan bermaksud supaya kita tidak melihat rencana keselamatan itu sejauh kemungkinan yang ada. Terhadap makna yang sesungguhnya daripada nubuatan tentang Mesias. Sudah diberikan nubuatan ini. Bagaimana Mesias akan datang memberikan keselamatan. Matinya bagaimana. Setan coba halangi. Saudaraku, dia halangi dan dia buat jalan supaya menyediakan jalan untuk penolakan terhadap penebus saat kedatangannya. Setan coba buat. Kita lihat pada waktu Yesus ada di dunia. Sudah dibuatkan tempat kelahiran, hampir dihalangi, mencari untuk dibunuh bayi itu. Di mana dia besar, bagaimana orang menolak dia, sampai kepada dia disalib. Luar biasa, saudara. Setan berusaha membutakan mata kita. Itu sampai masih banyak nubuatan yang diberikan tentang Mesias. Dengan rencana yang jahat ini, saudaraku yang kekasih, anak-anakku, setan berhasil. Kenapa? Karena berabad-abad lamanya, yang mendahului kedatangan Mesias adalah kegelapan menudungi bumi ini. Kegelapan, ya, yang mendahului kedatangan Mesias. Dan itu rencana setan berhasil. Banyak orang tidak percaya. Bahkan saat ini banyak orang tidak percaya. Ya, banyak orang tidak percaya. Setan berusaha menghalangi, membutakan mata kita. Mata orang banyak. Supaya kita tidak melihat rencana penebusan itu. Yang pertama dia dihina, ya, ditolak. Sekarang dia dihina. Kalau sudah lihat ini, tetap dia dihina. Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan yang biasa menderita demi apa? Kesakitan. Ia sangat dihina. Kembali lagi.
Ia sangat dihina, dihindari, dihina, penuh penderitaan, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Saudaraku, umat-umat Tuhan yang saya kasih. Yang ketiga, bukan hanya itu. Bukan hanya dihina, ya ditolak, tapi sekarang dia akan dikhianati oleh temannya. Dikhianati juga. Luar biasa sengsaranya. Mazmur 41 ayat 10, dia katakan, bahkan sahabat karibku yang kupercaya, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Dia dikhianati. Raja Daud sudah menuliskan itu. Bisa dikhianati oleh sahabatnya. Yesus juga dikhianati oleh sahabatnya. Kemudian Zakaria 11 ayat 12 katakan, lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku. Dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang apa? 30 uang perak. Kita lihat ini. Siapa yang mengkhianati? Berapa harganya dia mengkhianati dengan berapa banyak uang? 30 keping perak. Sudah dibuatkan di sini. Jika kamu anggap baik, berikanlah upahku. Jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku. Orang-orang itu memberikan uang ditimbang 30 uang perak. Nah, kita lihat saudaraku. Jika kita melihat kegenapan nubuatan-nubuatan di atas ini, yang kita sudah lihat tadi, kita bicarakan tadi, kita akan menemukan di dalam Injil Matius bagaimana ia dikhianati oleh siapa? Oleh Yudas. Dan ialah orang yang mengadakan tawar-menawar dengan para imam untuk mengkhianati siapa? Mengkhianati Mesias yang tepat 30 keping perak ditimbang itu. Dalam Matius 26 ayat 47 sampai 50 kita bisa baca di sana. Dikatakan waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dengan dia serombongan besar orang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Apa yang dibuat? Saudaraku, dikatakan ayat berikutnya. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda itu kepada orang banyak. Inilah tandanya. Orang yang akan kucium itulah dia. Dan tangkaplah dia. Saudaraku, kalau saya perhatikan ayat ini, sepertinya Yudas berharap dia dapatkan uang 30 keping perak itu, dan Yesus bisa melepaskan dirinya. Supaya tidak perlu ditangkap, karena selama ini dia tahu Yesus bisa lolos. Ya. Sepertinya dia, saya dapat uang luar biasa. Siapa yang kucium, tangkap dia. Tapi Tuhan sudah katakan, dia orang sahabatku itu akan mengkhianati. Tadi Mazmur katakan ya. Nah, kemudian dengan segera Yudas maju. Mendapatkan siapa? Yesus. Kemudian dia berkata, salam Rabi. Wah, dia masih kasih salam, saudara. Umat-umat Tuhan, adik-adikku masih dikasih salam. Anak-anak ya. Dia salam Yesus, salam Rabi. Lalu Yudas mencium Yesus. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, luar biasa Tuhan kita ini. Yesus ini. Hai teman, untuk itukah engkau datang? Setelah itu, majulah mereka memegang Yesus dan menangkap Yesus. Para pemirsa, orang-orang tuaku, anak-anak yang saya kasih. Coba kita bayangkan bagaimana seorang sahabat mengkhianati. Kalau kita dikhianati, dijual kita dengan 30 keping perak. Kita ditangkap, padahal kita bersahabat. Sakitnya luar biasa. Ya. Matius 27 ayat 3-9 katakan begini. Ini ayat 3-9, saya bacakan ayatnya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Apa katanya? Menyesal ia. Lalu dia kembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Saya katakan tadi bahwa dia pikir kalau Yesus bisa melarikan diri, tapi tidak. Ya. Dan dia berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tapi jawab orang-orang itu, apa urusanmu dengan itu? Apa urusan kami dengan itu? Tidak ada lagi, kami tidak mau tahu. Itu urusanmu sendiri. Orang karepmu dewe, kata orang Jawa. Saudaraku,
Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ, dan dia bunuh diri, menggantungkan diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Jadi tadi uang itu dilemparkan ke dalam bait suci, diambil oleh imam, jadi dikeluarkan, dan imam katakan tidak boleh ada, sebab ini adalah uang apa? Darah. Kita lihat ayat yang berikut, ayat yang ke-7. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut dengan tanah tukang periuk, untuk jadikan tempat pekuburan orang asing. Uang 30 keping perak tadi. Itulah sebabnya tanah itu sampai hari ini dikatakan disebut tanah darah. Alkitab yang katakan. Ayat 9, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Jadi, saudaraku, anak-anak yang saya kasih, di awal sudah dikatakan 30 keping perak akan dijual Yesus. Ada yang mengkhianati dia, sahabatnya, dia karena murid Yesus, Yudas. Mereka sekarang ini digenapi nubuatan itu. Dia diperlakukan seperti apa? Dia diperlakukan seperti seekor domba. Kita lihat. Yesaya 53 ayat 4 sampai 7. Kita lihat dulu ayat 7-nya, ayat 7 ya. Saudara baca ya ayat 4, 5 dan 6. Saya bacakan ayat 7. Dia dianiaya. Tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Perhatikan itu saudaraku. Ya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang. Yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Itu ada dalam Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, ini di perjanjian baru, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi, dia diperlakukan seperti domba, dikatakan. Membiarkan dirinya tindas, tidak buka mulutnya, ya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dan Yohanes katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara-saudaraku, bagaimana dengan kaki, tangan, dan kakinya? Bagaimana dengan tangan dan kaki Yesus? Mazmur 34 ayat 21 dikatakan, ia melindungi segala tulangnya, tidak satupun yang patah. Yohanes 19 ayat 33, ya. Kalau kita lihat di sana, dikatakan tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Kemudian ayat berikutnya dikatakan, tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dengan segera mengalir darah dan air, tapi tidak ada rusuk yang patah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan dan orang yang melihat hal itu sendiri memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan dia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Dan ayat itu katakan sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulang-tulangnya yang akan dipatahkan. Saya baca sampai ayat 37. Dikatakan dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Para pemirsa yang kekasih dalam Tuhan, ini tantangan. Ini nubuatan bagaimana Yesus mati, ya, di kayu salib. Kemudian yang berikut, bagaimana dengan pakaiannya yang dia gunakan? Mazmur 22 ayat 19 katakan, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Saudara, kalau kita lihat gambar ya, kita lihat gambar. Kadang-kadang kalau lihat gambar Yesus ya, yang mati di kayu salib, dia masih pakai ada ya menutup ya, penutup kain yang menutupi. Tapi sebenarnya orang yang disalib itu tidak ada pakaian. Ya,
Tidak ada sehelai kain pun, sehelai benang dikatakan di situ ya. Nah ini Yohanes itu karena sebelum kita tulis masuk ke Yohanes 19:24 dikatakan, saya mau katakan bahwa pelukisnya itu menutup supaya tidak kelihatan, tapi sebenarnya itu terbuka. Nah, Yohanes 19:24 katakan, karena itu mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Pakaiannya dibagi. Kalau kita lihat di Mazmur 22:19, mereka membagi pakaianku dan membuang undi atas jubahku. Di Yohanes 19:24 itu digenapi. Jangan kita katanya membagi beberapa potong, jangan dipotong-potong. Tapi kita buang undi untuk menentukan siapa yang dapatkan itu. So, lihat ini. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Dan hal itu telah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu. Saudaraku, anak-anak yang saya kasih para pemirsa, kita puji Tuhan, semua yang dikatakan ya, nubuatan tentang Yesus semua tergenapi. Ya. Apa kalimat terakhir Yesus sebelum meninggal? Kita lihat perjanjian lama dan perjanjian baru. Mazmur 22 ayat 2 katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Mazmur 22 ayat 2. Kemudian Matius 27 ayat 46 katakan, kira-kira jam 3 berseru Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lihat ini, padanannya, nubuatan apa yang dia katakan, kalimat yang terakhir sebelum dia meninggal, sudah dinubuatkan. Dan itu terjadi. Dan Tuhan katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, nubuatan-nubuatan tentang Kristus, tentang Mesias, semua tergenapi. Di mana Yesus dikubur pun ada. Yesaya 53 ayat 9 katakan, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Saudara lihat ini? Ya, di antara penjahat. Kuburnya di antara orang fasik. Dikatakan sekalipun dia tidak berbuat kekasaran dan tipu, tidak ada di dalam mulutnya. Tapi dia mati di antara para penjahat. Dua pencuri yang ada di sampingnya. Dikuburkan di dalam kuburan. Tapi di antara kuburan orang fasik. Saudaraku, Matius 27, ayat 57 sampai 60 katakan, menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, yang telah menjadi murid Yesus juga. Ya, ayat 57. Kita lihat ayat berikut. 58, 59, 60. Dia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya. Dan Yusuf Arimatea mengambil mayat itu. Dia kapani mayat itu dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu dia membaringkan di dalam kuburnya yang baru, yang dia gali di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Saudaraku, Yesus dikubur. Dia disalib di antara penjahat, dia mati di antara penjahat. Semua yang dibuatkan tentang Yesus, tentang Mesias, tentang Kristus digenapi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, anak-anakku yang kami kasihi. Apakah Yesus sudah bangkit? Itu menjadi pertanyaan. Kita lihat Mazmur 16 ayat 10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Matius 28 ayat 2-7 katakan, ini ayat 2 dulu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan apa? Salju. Kemudian ayat 4, 5, 6, 7 katakan, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari, lihatlah tempat ia berbaring. Ayat 9 katakan,
Dan segeralah pergi katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu di Galilea. Ia mendahului kamu di Galilea. Dan di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Saudara perhatikan ini. Apakah Yesus sudah bangkit? Sudah. Dikatakan, tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Yesus bangkit. Pada waktu terjadi gempa hebat, malaikat Tuhan turun. Kebangkitan Yesus terjadi. Dan para murid melihat itu. Penjaga yang menjaga itu gemetar, saudaraku. Ketakutan. Mereka gentar. Tapi malaikat itu menghibur wanita-wanita yang datang. Janganlah kamu takut sebab kamu tahu. Aku tahu kamu mencari Yesus. Dia tidak ada di sini. Kenapa? Dia sudah bangkit. Saudaraku, anak-anak yang saya kasihi. Tuhan mulai dari lahir, di mana dia lahir, oleh siapa, bagaimana kehidupannya, bagaimana dia memulai pekerjaannya, apa yang dia lakukan, bagaimana dia disalib, bagaimana kematiannya, bagaimana kata-katanya, di mana kuburnya, bagaimana dia bangkit. Semua nubuatan tentang Kristus telah digenapi oleh Kristus. Para pemirsa yang saya kasih, apa yang telah dibuatkan tentang Yesus sebelum Yesus datang ke dunia ini, semuanya benar-benar terjadi. Inilah rencana keselamatan bagi kita manusia yang seharusnya binasa. Tapi karena kasih Allah yang besar itu, Yesus telah datang untuk hidup bersama dengan kita. Bahkan dia rela mati demi menyelamatkan kita. Percayalah, bagi yang menerima dia dan setia kepadanya, maka kita akan menerima keselamatan. Yesus sudah datang bagi saya dan saudara. Keselamatan Tuhan sudah sediakan bagi kita. Apakah kita mau terima dia? Kita percaya kepadanya, kita terima dia. Kalau kita percaya, kita terima dia. Keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Seperti Yohanes 3 ayat 16 kata, jika kau percaya kepadanya, kita akan selamat. Orang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian kita. Saya bawakan pekabaran ini di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Jimmy Havelar yang sudah menyampaikan pelajaran Alkitab pada malam hari ini. Kiranya dengan pertolongan Tuhan kita semua dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk itu kami mengundang sekali lagi kepada hamba Tuhan Pendeta Jimmy Havelar untuk memimpin doa berkat. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih. Kami puji nama-Mu Tuhan karena kasih-Mu begitu besar bagi kami. Terima kasih karena pada malam hari ini Tuhan telah memberkati kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar mengenai firman Tuhan. Bagaimana nubuatan tentang Yesus akan datang ke dunia ini untuk kali yang pertama, semua tergenapi. Bagaimana rencana keselamatan yang Tuhan sediakan, semua tergenapi. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami boleh hidupkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami, kami boleh terima itu dan kami boleh hidupkan rencana itu. Dan kami boleh berada di dalam kerajaan Tuhan pada Tuhan datang kedua kali nanti. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk masing-masing kami yang hadir di Zoom ini, di YouTube ataupun di Facebook. Memberkati kami dengan kuasa dari surga. Hikmat, akal budi, perlindungan Tuhan limpahkan bagi kami. Jauhkan segala sesuatu yang kami tidak inginkan. Susah, berbahaya, sakit, penyakit, pencobaan orang jahat, kecelakaan, bahkan maut sekalipun. Biarlah pimpinan Tuhan menjadi bagian kami malam ini apabila kami istirahat. Bangunkan dengan tubuh yang sehat. Kembalikan kami besok malam untuk kembali boleh belajar akan firman. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu. Berkati keluarga kami, berkati rumah tangga kami, istri, anak-anak, orang tua kami, sahabat-sahabat kami semua yang hadir pada saat ini. Terima kasih Bapa. Dan serahkan hidup kami, kehendak-Mu jadi bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali lagi saya mengajak kepada kita semua yang telah hadir pada malam hari ini untuk kembali hadir besok malam. Dan jangan lupa ajaklah teman, sahabat, kerabat, saudara-saudara kita untuk menerima berkat Tuhan pada besok malam dengan judul Apakah Yesus itu Tuhan? Kami dari Studio Daerah Nusa Tenggara mengucapkan selamat malam.
Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.